Hari ini kita akan bahas bagaimana caranya buat form entry data tanpa coding atau VBA. Biasanya kan kalau kita bikin entry data itu biasanya pakai VBA ya, pakai coding gitu kan. Nah, di Excel kita juga bisa bikin dengan cara yang sederhana. Jadi contoh nih, saya ada format jadi. Nanti kurang lebihnya tampilannya tuh kayak gini. Saya ingin input data, ini ada sekitar 9 data. Untuk tampilannya nanti kalian bisa sesuaikan mau berapa data yang ingin kalian tampilkan gitu ya. Dan ini bisa kita tambah terus. Dan itu modelnya tidak perlu kita ketik satu-satu dari kiri kemudian ke kanan gitu ya. Nah, kita cukup pilih aja di sini misalnya new ya. Kita tambahkan misalnya kodenya apa nih? BK10. Kemudian namanya ini bisa di tab aja. Misalnya namanya si Adi, tab lagi, kotanya misalnya di Bandung, tab lagi, paketnya misalnya Word gitu ya. Enter, nanti dia akan nambah sendiri di bawah situ. Dan seterusnya ke bawah. Jadi ini dia kayak tombol entry. Nanti kita tinggal enter aja, tinggal main tab, enter, tab, enter, tab, enter sampai semua datanya itu bisa kita input sampai selesai. Nah, kira-kira gimana triknya? Gimana tahapannya, Pak? Biar kita bisa mulai dari awal atau mulai dari nol. Oke, silakan kalian komen siap kalau memang kalian sudah siap untuk menerima materinya. Saya mau ngecek dulu nih kehadiran kalian ya. Seperti biasanya. Komen siap kalau kalian udah siap menerima materi hari ini. Saya akan coba jelaskan dari nol atau dari lembaran kosong sampai kalian bisa bikin format yang seperti ini. Silakan kalian buka lembaran baru. Sheet baru di sebelahnya ya. Yang kosong kayak gini. Kita nanti akan mulai. Bagaimana sih tahapan awal untuk bisa memulai pembuatan entry data kayak gini? Ya tentu saja kita mulai dari lembaran kosong gitu kan. Dan salah satu triknya adalah kalian itu sebaiknya buat header-headernya dulu. Header yang saya maksud itu yang ini. Kode, nama, asal kota, kemudian paket. Ya cukup itu aja yang kalian buat pertama. Nanti yang lainnya itu nanti di input menggunakan form entry data seperti yang sudah saya lihatkan tadi. Oke, kita buat dulu ya untuk judul-judulnya aja. Di sini tadi ada kode, salah ya, kode, kemudian nama, kemudian asal kota, yang terakhir paket ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja format dari header kalian itu apa aja gitu. Ya, yang penting judul dari tiap-tiap kolomnya udah tersedia, tinggal kalian blok seperti ini. Setelah di blok, berikutnya kalian masuk di sini, di bagian home. Terus nanti ketemu dengan format as table. Oke, saya ulangi. Kalian blok dulu headernya yang di atas ini. Terus masuk di tab home. Cari tombol yang bertuliskan format as table. Ada? Kalau ada komen ada ya. Di komputernya ini buat yang sambil praktek nih. Cari aja di sini model dari format tabel yang kalian inginkan. Jadi ini sebenarnya tergantung minat aja ya, sukanya warna apa gitu. Karena nanti untuk formatnya sendiri akan menyesuaikan dengan style yang kalian pilih di sini. Ada banyak macam tuh di situ. Silakan. Saya mungkin pilih yang mana ya bagus ya. Yang ini kali ya. Oke. Nanti akan muncul kayak gini nih tampilannya. Ini shortcutnya sama dengan kalian menekan tombol Ctrl T. Kalau kalian mau pakai keyboard ya, shortcut di keyboard itu boleh tekan tahan tombol Ctrl, lalu tekan huruf T. Tango, Tata. T begini. Ya. Ctrl T nanti muncul juga kayak gini dia modelnya. Nah, ini adalah pemberitahuan apakah kita ini ingin memberikan header atau apakah tabel kita ini memiliki header. Yang ini kan. Nah, ini header kita kan sudah kita blok tadi ya. Kita centang aja biar nanti data yang kita blok ini nanti dianggap sebagai header atau dianggap sebagai judul kolom gitu ya. Jangan lupa dicentang. Oke? Habis itu enter atau klik OK. Maka untuk tabelnya sendiri akan berubah sesuai dengan format table yang sudah kalian pilih tadi. Kebetulan saya pilihnya yang warna ini. Nanti kalau kalian gak suka dengan warnanya boleh diganti. Cara gantinya sama kayak tadi ya. Klik aja di headernya, masuk di home,
kemudian pilih di format as table, silakan diganti dengan warna yang lain, boleh-boleh saja ya. Saya ganti misalnya yang ini biar agak terang. Oke. Nah, setelah kalian berhasil membuat format tabel, ini biar lebih rapi, kalian klik aja di ujung kanan atas ini. Lalu double klik di salah satu pembatas kolomnya. Tujuannya adalah agar tulisannya bisa muncul dan tidak terhalang oleh tombol drop down list filternya. Jadi yang ini yang saya maksud nih. Ini kan namanya drop down list ya. Ini agak sedikit menghalangi tadi pandangan dari pembacaan data di headernya yang kayak kode, nama, asal kota, dan juga paket ya. Setelah itu kita akan langsung membuat formnya atau memunculkan tombol formnya. Nah, tombol form itu karena saya sebelumnya sudah pernah munculkan, dia letaknya itu di sini. Di Quick Access Toolbar di bagian atas. Ketutup ya. Bentar. Saya geser dulu tulisan ini ya. Nggak kelihatan di situ. Bentar ya. Tulisannya saya geser dulu biar bisa kelihatan. Saya geser agak ke atas, nggak apa-apa ya. Ini. Oke. Ke sini aja deh. Soalnya rumusnya kan nggak kepake ya. Ya udah. Nah, suaranya. Oke. Kalian perhatikan di sini. Di sini ini namanya Quick Access Toolbar ya. Coba kelihatan nggak di situ ya? Sudah kelihatan kan? Quick Access Toolbar di sini bagiannya. Ini ada beberapa tombol yang sudah saya tambahkan, yang mana nanti tombol ini akan bisa menampilkan formnya. Ketika saya klik itu kan ada keterangan ya, form namanya. Dia akan muncul seperti ini. Tapi bagi kalian yang belum muncul, saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Cara munculkannya adalah klik file di ujung kiri atas dari layar kalian di Excel itu. Kemudian kalian pergi ke option yang paling kiri bawah. Ada ya option. Lalu nanti di bagian sini kalian pergi ke customize ribbon. Kalau terlalu cepat kalian komen terlalu cepat pak, diulangi atau bagaimana gitu ya, biasanya nggak terlalu ngebut gitu. Habis kalian klik customize ribbon, di bagian choose comment from ini kalian ganti tuh. Di sini kan adanya popular comment ya. Kalian ganti tuh popular commentnya menjadi comment not in the ribbon. Artinya adalah perintah yang tidak ditampilkan dalam ribbon. Itu yang kita akan pilih karena kan tidak semuanya tuh muncul di ribbon ya. Jadi kita akan menggunakan fitur tersembunyi sebenarnya. Jadi form ini dia fitur tersembunyi yang ada di Excel yang nanti kita akan tampilkan biar nanti nggak sembunyi lagi dia. Kita klik comment not in the ribbon-nya, lalu kalian gulirkan ke bawah, cari huruf F depannya. Ini kan berdasarkan abjad dia ya. Nah, huruf F depannya lalu form. Nah, itu muncul tuh form di sini. Ya. Oke. Setelah formnya muncul, berikutnya kalian klik add saja. Ini diklik dulu ya pertama ya, formnya diklik, kemudian kalian pilih add. Nanti dia akan nambah di sebelah kanan. Karena saya sudah ada, saya nggak klik lagi gitu. Soalnya tadi sudah ada. Bagi kalian yang belum muncul formnya tadi di Quick Access Toolbar, klik aja di sini, lalu pilih add ya. Habis itu OK. Bisa? Kalau bisa komen bisa, biar saya segera keluar dari tampilan ini dan kita akan langsung lanjutkan ke cara penggunaannya. Bisa ya? Oke, saya keluar ya. Saya nggak klik OK nih karena saya sudah muncul tadi formnya. Saya cuma nunjukkan aja caranya kayak gitu. Ahai 778 sudah muncul ya. Sekarang coba cek di bagian kiri atas ini. Di sebelahnya Ando. Ando apa Yundo ya? Nah, pokoknya gitulah. Ini ada tombol. Dia kayak icon apa itu ya? Kayak icon kalender kayaknya ya. Form. Nah, form begini. Kalau kalian arahkan kursor ke sana akan muncul keterangan yang bertuliskan form. Formulir kalau bahasa kita, bahasa Indonesia kita gitu. Formulir dia. Udah muncul ya? Komen muncul dong kalau sudah muncul gitu biar saya lega. Oke? Nah, setelah muncul, kalian klik aja tombol tersebut. Maka nanti dia akan muncul kayak gini. Oke? Coba perhatikan, di bagian atas ini nanti akan muncul sesuai dengan nama sheet kalian. Jadi jangan heran kalau misalnya nama form saya itu sudah muncul latihan.
Kalian mungkin sheet 2 namanya di situ kan? Yang inilah yang saya tunjukkan. Nih. Oke. Kalau kalian mau ubah nama dari formnya itu ganti aja sheet-nya di bawah sini. Contoh, ini saya mau ganti nih. Misalnya formulir gitu ya. Formulir. Enter. Ketika saya masukkan di formnya, maka namanya juga berubah tuh jadi formulir. Yang sebelumnya kan dia namanya latihan ya, karena saya buatnya tadi nama sheetnya adalah latihan. Jadi kalau saya kepengen nama dari tombol formnya ini berubah sesuai dengan nama yang saya buat, itu tinggal diganti aja di sheetnya. Nama sheetnya kayak gini di bawah, nanti dia berubah. Jadi bebas ya, penamaannya bebas, terserah kalian. Kalian boleh sesuaikan dengan kebutuhan karena memang tujuannya untuk bisa memudahkan kalian aja dalam entry data. Entry data itu artinya penginputan data gitu ya. Dan ini biasanya dipelajari juga kalau kalian bekerja di bagian penginputan data. Utamanya kalau kalian posisinya sebagai admin. Itu wajib nih, entry data. Kalian wajib tahu meskipun sebenarnya yang banyak digunakan orang itu adalah cara klasik. Saya mau kasih tahu dulu cara klasiknya. Saya kasih contoh di bawah, ini studi kasus ya. Misalnya kita sudah punya judul nih, kode, salah. Atau saya nggak usah tulis lagi headernya ya, karena kan sudah ada di atas. Ini contoh aja. Misalnya kita mau mengetik kodenya misalnya BK01. Namanya siapa nih? Susi. Kan biasanya kita beralih pakai tab atau pakai klik kiri gitu kan, pakai mouse. Kita tap lagi, di sini namanya Bontang. Lalu paketnya Excel misal. Nah, biasanya kalau orang pakai mouse itu, ketika menginput data berikutnya dia ke kiri lagi kan? Ke sini lagi dia. Diklik lagi di kiri, kemudian dia lanjut lagi. BK berapa? 02, namanya Salim. Terus misalnya di sini Bangun Rejo. Lalu Ovis ya paketnya. Dan seterusnya. Dan ada juga mungkin yang secara random dia begini. Jadi dia tidak mau terlalu jauh ke kiri gitu kan. Dia lanjut lagi di bawah sini, di bawah Office ini dia lanjut, misalnya Word, baru dia ke kiri lagi pakai arah ya, dia nggak pakai mouse, dia pakai arah begini. Kemudian habis itu Zahra, habis itu BK 03, tergantung kreativitas gitu ya. Cuman cara ini nanti akan sedikit membingungkan karena kalian harus melihat beberapa arah gitu ya. Pertama, kalian harus ke ujung kiri dulu biar pengetikannya, apalagi yang sudah terbiasa dengan pola pertama tadi, mengetik dari ujung kiri ke ujung kanan, setelah selesai di kanan ke ujung kiri lagi sampai di ujung kanan dan seterusnya. Meskipun ada juga trik yang pakai begitu selesai di sini sambung di sini lagi Pak, di sini lagi Pak, di sini lagi Pak. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa cara ini kadang-kadang bikin kita agak sedikit pusing karena kita harus berulang kali melihat beberapa arah. Beda kalau menggunakan entry data tadi. Kalau entry data satu arah aja. Jadi kita cukup ketik, tab, enter, ketik, tab, enter, ketik, tab, enter. Gitu doang yang kita mainkan. Sehingga nanti fokus kita dalam mengetik bisa lebih cepat dibandingkan dengan penginputan manual yang umum kita gunakan selama ini. Jadi itu cikal bakal kenapa entry data ini dirasa cukup penting untuk membantu memudahkan penginputan data kalian. Ya. Nah, untuk penggunaannya saya coba tampilkan kembali entry datanya. Silakan kalian lihat di sini akan muncul header dari masing-masing kolomnya, yaitu kode, nama, asal kota, dan juga paket. Nanti ini menyesuaikan ya dengan header yang kalian punya. Kalau kalian punya header lebih dari 4, itu akan muncul semuanya di sini. Nah, penginputannya gampang. Kita tinggal ketik aja. Misalnya nih, kita mulai dari kode ya. Dia kan mulai dari atas gitu kan. Kita ketik BK01. Nah, untuk beralih itu langsung tekan tombol tab aja. Jadi nggak usah pakai mouse. Tab itu kan di sebelah kiri atas keyboard ya kan. Nah, pakai tangan kiri gitu ya, tekan. Jadi biasanya kan posisi dari tangan kiri kita itu berada di sebelah kiri juga gitu kan. Jadi enak tuh untuk menekan tombol tabnya. Nah, lanjutkan dengan nama. Siapa nih namanya? Misal Susi. Tab lagi, kotanya Bontang. Tab lagi, paketnya adalah Excel. Nah, untuk beralih ke data berikutnya, kita cukup enter saja. Dia akan langsung terinput di atas. BK01, Susi, Bontang, dan juga Excel. Ini tinggal lanjut aja nih, BK. Jadi nggak usah lagi kita ngeklik ke kiri atau kita pindahkan arah dari sel kita ke sebelah kiri baru kita lanjut lagi kode BK02-nya gitu kan. BK02, namanya siapa nih? Si Salim ya. Salim, asal kotanya
Bangunrejo gitu ya. Kemudian tab lagi, paketnya adalah Office. Ya kan? Enter lagi, nanti dia nambah lagi dan seterusnya sampai ke bawah. Kita coba sampai beberapa nama ya, biar kelihatan agak sedikit ramai gitu. Kalau sedikit kurang berasa. BK03 tab namanya adalah Zahra, asal kotanya Mamuju, paketnya adalah Words, enter. BK04 namanya adalah Faiz, kemudian kok BO salah. BK04 asal kotanya Makassar ya, paketnya adalah Excel. Oke, enter lagi. BK05 namanya adalah Ani, asal kotanya Surabaya, paketnya adalah Excel misalnya. Enter lagi. Siapa lagi nih? BK06 namanya adalah Shita, asal kotanya Medan, kemudian paketnya adalah PowerPoint. Enter lagi. BK satu lagi deh, 7 aja ya, nggak usah banyak-banyak. BK07 si Salim Balikpapan, paketnya adalah Words, enter. Nanti dia akan lanjut terus tuh ke bawah, sehingga kalian yang menginput data itu nggak usah lagi kayak bolak-balik kayak tadi gitu ya, bolak-balik ke kiri, ketik lagi, kemudian lanjut ke kanan, arah kanan lagi, ketik lagi, ke kiri lagi, ketik lagi gitu kan. Nah, ini nanti bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian punya format formulir. Misalnya nih, kalian kerjanya di sekolahan, di sekolah gitu ya, ada formulir pendaftaran. Biasanya kan gitu ya, kalau tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru, itu ada kayak data-data yang dimasukkan kan di input bagian operator nih, operator di sekolah. Nomor pendaftaran, kemudian namanya, asal sekolahnya di mana, terus apa gitu ya, jenis kelaminnya, apanya, agamanya dan lain sebagainya. Itu kalian boleh input dulu headernya, tinggal nanti bagian sini tinggal diisi sesuai dengan formulir yang ada di hadapan kalian. Penginputan lah. Intinya adalah ini membantu untuk memudahkan entry data tanpa harus menggunakan coding lagi, tanpa harus perlu menggunakan VBA lagi. Karena kan yang kayak gini-gini nih biasanya dipakai di coding ya, biasanya dipakai di VBA. Kalau pakai form Excel juga bisa. Jadi ini enak banget nih. Sangat membantu untuk penginputan data dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau udah selesai, kalian klik close aja. Jangan khawatir, ketika sewaktu-waktu kalian pengen mengedit data atau mengupdate data entry yang sudah kalian buat ini, itu cukup tekan aja kembali tombol dari formnya yang di atas itu tadi. Nah ini, cukup diklik aja, nanti dia akan muncul kembali. Seperti pada saat kalian menginput data. Ya, dimulai dari 1 of 7, maksudnya adalah ini ada 7 data gitu loh yang kita masukkan. Dan ini adalah preview dari data pertama. Nah, kalau misalnya kita pengen ngelihat data kedua isinya apa aja, kita pilih aja find next ya. Nanti dia beralih ke data nomor 2 dari 7 dan seterusnya seperti itu sampai ke data terakhir. Ya. Kalau misalnya ada kesalahan nih, misal di nomor 7 ini nggak perlu, saya mau hapus. Bisa. Kalian pergi aja ke data nomor 7. Ya, tandai dengan ini ya, 7 of 7, lalu klik delete. Nanti akan muncul kayak gini tampilannya, peringatan aja apakah kalian pengen menghapus secara permanen apa yang sudah kalian rekam tadi. Klik aja OK, nanti dia terhapus tuh data yang sudah kita buat tadi sebelumnya gitu ya, tergantung dari penginputan yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau kita pengen input lagi, silakan diinput lagi ya. Kemudian yang unik juga dari form data ini adalah ada namanya tombol kriteria. Nah, tombol kriteria ini bisa digunakan untuk tombol pencarian juga sebenarnya. Misal kalian pengen ngecek nih data data nama yang sudah kalian input. Ini kan masih gampang kita cek ya, karena dia datanya sedikit gitu. Bagaimana nanti kalau misalnya pendaftar di sekolah kita sudah mencapai ratusan, terus kita pengen ngecek salah satu nama atas nama Faiz misalnya. Faiz itu nomor registrasi berapa ya? Saya lupa gitu. Dia asal sekolahnya dari mana? Kan gitu kadang-kadang kan. Jadi kita harus cari satu-satu. Karena kan kalau kita nginput
data dari pendaftaran di sekolah itu kan dia tidak berdasarkan abjad gitu kan. Dan kalau misalnya kita pengen ngeceknya agak sulit gitu. Kita harus liatin satu-satu, kadang-kadang di print dulu baru ditunjukin begini, diliatin namanya Faiz mana ya, Faiz mana ya, sampai ketemu namanya Faiz. Nah, kalau di sini bisa, kalian bisa cari berdasarkan apa? Berdasarkan kode bisa, berdasarkan nama bisa, berdasarkan asal kota bisa, berdasarkan paket juga bisa, tergantung dari judul-judul header yang kalian sudah buat tadi. Misal, saya pengen mencarinya berdasar nama. Saya klik aja di nama, kemudian saya ketikkan di situ Faiz. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja di sini find find next atau find pref ya. Jadi kalau misalnya find nextnya nggak muncul, kalian tekan aja di atasnya find pref. Maksudnya adalah ketika kalian mengklik find next itu, berarti dia tidak berada di bagian bawah pencarian kita. Berarti dia letaknya di bagian atas, atau find previews ya. Previews itu kan artinya sebelumnya gitu. Jadi kita temukan di data sebelumnya. Nanti dia akan mencari lagi ke atas. Oh, ada tuh namanya si Faiz gitu. Terus kalau misalnya kita pengen cari data yang di bawah lagi gitu, misalnya saya pengen cari atas nama Ani, atau ujung bawah aja deh ya, Sita misalnya. Ya udah, kita coba tes salah satunya gitu. Apakah find previous atau find next. Nah, nanti dia akan muncul tuh datanya sesuai dengan yang kita cari tadi, yaitu Sita. Dan ini lengkap ya ditampilkan, bukan hanya namanya saja nanti yang muncul, tapi kodenya muncul, asal kotanya muncul, paketnya juga muncul sesuai dengan judul dari header yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah salah satu fitur tersembunyi yang ada di Excel yang akan memudahkan kalian dalam entry data atau penginputan data ya dalam skala yang besar, dalam skala yang banyak, jumlah yang banyak kayak gitu.